Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, masih bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita, hadis yang bertemakan Ramadan, yang akan kita pelajari dan akan kita akses melalui aplikasi hadis-hadis Ramadan, memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Bagi yang belum punya aplikasinya, silakan saja download di Google Play atau Play Store. Kemudian ketik Pusat Kajian Hadis, lalu pilih aplikasi hadis-hadis Ramadan. Bagi yang sudah punya, langsung saja kita buka aplikasinya. Dan setelah kita buka, kita akan klik kajian utama. Ya, kemudian kita akan bahas satu hadis yang berjudul keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Silakan diklik. Ya. Kemudian kita akan bacakan dulu hadisnya. Ya, lumayan cukup panjang. Hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham ibn Yusuf an Ibnu Jurayj qala akhbarani Atha an Abi Salih Az-Zayyat annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu 'indallahi min rihil miski lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Kita bacakan dulu terjemahnya. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Hisham bin Yusuf dari Ibn Jurayj berkata, telah mengabarkan kepada saya Atha dari Abu Salih Az-Zayyat bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali saum atau siam. Sesungguhnya saum itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Dan saum itu adalah benteng. Maka apabila suatu hari seorang dari kalian sedang melaksanakan saum, maka janganlah dia berkata rafath dan bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan, aku orang yang sedang saum. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah, sungguh bau mulut orang yang sedang saum lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak misik. Dan untuk orang yang saum akan mendapatkan dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya, yaitu apabila berbuka dia bergembira dan apabila berjumpa dengan Rabb-nya dia bergembira disebabkan ibadah saumnya itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1771. Masya Allah. Ya, ternyata puasa itu adalah benteng untuk menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Dan Allah berfirman ya melalui hadis kursi Rasulullah SAW bahwa pahala puasa itu langsung saya yang memberikannya. Artinya begini, menurut penafsiran para ulama bahwa setiap amal perbuatan ibadah maupun yang makhdoh atau ghairu makhdoh itu punya standar nilai pahala masing-masing. Standarnya ada. Tapi untuk puasa ini, untuk saum ya, untuk puasa ini itu suka Allah Subhanahu wa taala. Artinya kelipatannya itu ya bisa tidak berbatas. Karena Allah sangat bergembira dengan orang yang berpuasa niat karena Allah Subhanahu wa taala. Agar pahala ini tidak hilang, ya, agar tidak hilang pahalanya, maka di situ dikatakan bahwa ketika kita sedang berpuasa, jangan sampai terpancing oleh orang lain yang akan atau berpotensi membuat pahala kita hilang. Misalnya kita dihina orang. Maaf, maksudnya ada orang berteriak dengan kasar kepada kita, mengajak kita berkelahi, ya, dan sebagainya. Katakan bahwa saya sekarang sedang puasa. Dan di situ dikatakan bahwa bau mulut orang puasa itu Allah lebih menyukainya ketimbang bau mulut
minyak wangi sekalipun, atau minyak kasturi, atau minyak misik. Sebab kenapa? Ya, karena dia mau menahan makan, menahan minum karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Dan dikatakan juga di situ bahwa orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan sekaligus. Yang pertama, bergembira ketika sedang dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan menerima pahala yang besar dari Allah. Siapa yang tidak bergembira ketika Allah berikan pahala yang begitu besar? Yang kedua, orang yang berpuasa itu berbahagia ketika dia berbuka. Karena disitulah puncak kenikmatan hissi, ya. Kenikmatan kita ketika kita sedang lapar sekali, kemudian kita makan dengan rezeki yang halal, ya, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang haus-hausnya, maka di saat waktu berbuka puasa kita berbuka dengan segera, maka disitulah nikmatnya makan dan minum, dan hilanglah dahaga setelah lapar, dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa, terutama bulan puasa Ramadan, dan raih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meladeni orang-orang yang berbuat tidak patut kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah sampai di pembangunan rumah tahfiz untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat dulu, ya. Kita masuk ke lantai 1. Ya, kondisinya seperti ini, ya. Kita bisa lihat masih dalam proses pembangunan. Juga kita akan lihat juga, ya, lantai 2-nya. Ya, ini lantai 2 yang masih dalam proses pembangunan gitu ya. Dan untuk saudara-saudara yang mau berkontribusi, yang mau juga ikut andil untuk memperjuangkan bangunan ini agar cepat selesai dan diisi oleh para santri, kami persilakan, ya. Semoga juga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal jariah ini bermanfaat terus-menerus hingga sebagai dijadikan tabungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.